Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 1 bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran ke-4 dan ke-5. Nah, sambil dibuka ya bukunya. Coba. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat benda. Benda itu bisa dibagi menjadi 3 ya, yaitu ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, sifat-sifatnya itu setiap benda itu berbeda. Nah, apakah kalian sudah tahu sifat benda padat, cair, dan gas? Nah, kalau belum, coba diperhatikan ya. Nah, di sini yang pertama ada sifat benda padat. Nah, sifat benda padat itu dibedakan menjadi 3 macam ya. Yaitu berdasarkan bentuk dan ukurannya tidak berubah, memiliki permukaan yang halus atau kasar, dan memiliki warna. Coba di sini Ibu mempunyai beberapa contoh dari benda padat. Yang pertama ada pensil ya, ini pensil. Lalu yang kedua televisi, dan yang ketiga adalah buku. Nah, mereka ini merupakan contoh dari benda padat. Pensil yang kalian punya itu bentuk dan ukurannya tidak berubah ya, tetap seperti itu. Memiliki permukaan yang halus dan kasar ya. Lalu memiliki warna biasanya ya. Begitu juga dengan televisi ini. Coba kalian pegang boleh pensilnya, televisi yang ada di rumah kalian atau buku yang kalian punya, coba sambil dipegang bagaimana bentuknya, bagaimana permukaannya, apakah halus atau kasar ya. Nah, itulah contoh dari benda padat. Selain benda padat ya, ada juga benda cair ya. Nah, coba dilihat, ada yang pertama ini ada air putih ya. Lalu kemudian ini ada sirup. Lalu yang ketiga ada minyak. Nah, ketiga benda ini merupakan contoh dari benda cair ya. Nah, benda cair ini memiliki ciri-ciri atau sifatnya, yaitu selalu mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Kalian pernah melihat air terjun? Nah, air terjun itu kan dari tempat yang tinggi lalu mengalir ke bawah ya. Nah, itu salah satu sifat dari benda cair. Air hujan juga ya, dari langit turun ke bawah. Nah, kemudian bentuknya selalu sama dengan wadahnya ya. Jadi, kalau kalian melihat air di dalam gelas, air tersebut akan menyerupai bentuk gelas tersebut. Coba lihat, ini sirup ini ada di botol sirup. Bentuknya menyerupai botol sirup. Kemudian minyak ini ada di dalam mangkuk. Nah, bentuk minyak ini menyerupai mangkuk ya. Kemudian selain itu, benda cair juga bisa mengalir ya. Kalau benda cair itu dapat mengalir ya, dapat bergerak. Yang tadi mengalirnya itu dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah atau ke tempat yang ada di bawah ya. Kemudian karena memiliki sifat yang berbeda, benda cair satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada hal yang membedakannya, misalnya warnanya ya. Nih contohnya, air putih atau air mineral, warnanya itu bening ya, atau tidak berwarna. Kemudian sirup ini biasanya memiliki berbagai macam warna. Yang Ibu contohkan ini ada sirup berwarna merah, ada juga biasanya warna hijau, warna orange, kuning, dan lain sebagainya. Minyak juga nih, minyak juga warnanya berbeda ya dengan air mineral, dengan sirup. Minyak ini warnanya kekuning-kuningan. Nah, benda cair bisa dibuat menjadi berbagai warna ya. Nah, benda cair yang tadi nih air mineral, ini air putih. Kalau kalian memberi sedikit pewarna, airnya itu bisa berubah warna sesuai dengan warna yang kalian campurkan ya, seperti itu. Kemudian selain benda cair, ada juga benda gas. Nah, coba perhatikan, ini adalah gambar balon. Nah, balon ini bagaimana sih bisa mengembung dan bisa terbang? Nah, karena di dalamnya itu terdapat gas ya, diisi oleh gas, sehingga balon yang tadinya tidak mengembung bisa mengembung, dan ada juga balon yang bisa terbang ya karena diisi dengan gas. Nah,
benda gas ini memiliki sifat, yaitu yang pertama, bentuk benda gas tidak tetap ya. Jadi bentuknya itu tidak tetap. Bisa juga mengembang besar, bisa juga lebih kecil sesuai dengan isi gasnya. Kemudian benda gas menempati seluruh ruangan ya, menempati seluruh ruangan nih. Kayak balon ini seluruh isinya itu berupa gas ya. Makanya bisa mengembung seperti itu. Nah, benda gas ini biasanya tidak bisa dilihat. Kalian tidak bisa melihat bagaimana bentuk gas atau bentuk udara ini. Kalian juga tidak bisa menyentuhnya, tetapi hanya bisa dirasakan. Contohnya misalnya angin. Angin itu gas ya. Angin kalian tidak bisa melihatnya. Kalian tidak bisa memegangnya, tapi hanya bisa dirasakan ya. Dirasakan dinginnya, segarnya ya. Kemudian contoh lain gasnya itu adalah asap kendaraan bermotor. Nah, asap dari knalpotnya itu kalian ada yang berwarna ya, warna hitam seperti itu, tapi tidak bisa dipegang. Kalian hanya bisa merasakannya juga ya, yaitu bau ya biasanya. Seperti itu. Nah, kemudian coba sekarang baca percakapan tentang sifat gas ya antara adik dengan ibu. Coba. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, ya, ini adalah salah satu contoh dari sifat cair ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa air itu dapat mengikuti bentuk wadahnya. Kalau di gelas bentuknya seperti gelas, pada wadah seperti wadah, dan pada botol seperti botol. Nah, itu ya. Nah, coba lihat di sini Ibu ada botol ya, beberapa botol minuman. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perkalian ya, masih ingat? Kita ingatkan kembali. Nah, botol ini ada di dalam 4 box atau 4 kotak ya. Masing-masing kotak ini berisi 2 buah botol. Nah, ingat, kalau mau menuliskan perkalian ini, yang pertama ditulis di sebelah sini adalah jumlah boxnya, yaitu ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4, ditulis 4. Kemudian dikali berapa jumlah masing-masing botolnya. Setiap botol itu berisi 2, berarti dikali 2 sama dengan berapa? Nih kita hitung aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata 4 dikali 2 itu sama dengan 8 ya. Bisa ditulis dalam bentuk penjumlahan berulang juga seperti ini ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, jadi 4 dikali 2 itu 2-nya itu dijumlahkan sebanyak 4 kali ya. Nah, kemudian tadi ada botol, yaitu yang berisi benda cair ya. Botolnya itu benda padat, sedangkan airnya itu adalah benda cair. Nah, sekarang di sini ada balon. Balon itu termasuk ke dalam benda gas ya, kalau diisi dengan gas. Nah, coba dengarkan percakapan berikut. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin apa itu? Angin apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu, ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, anak-anak, balon dan perahu itu bisa bekerja karena adanya udara atau gas ya. Berarti udara itu sangat bermanfaat untuk kita ya. Kita bernafas juga menggunakan udara ya. Kalau tidak ada udara, kita tidak dapat bernafas ya. Nah, balon ini diisi udara, makanya bisa menggelembung dan bisa terbang. Perahu kertas juga bisa bergerak karena adanya
udara. Coba di sini ada teks berjudul meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, jadi balon itu bahannya itu terbuat dari karet ya. Karet itu berarti benda padat, tetapi balon itu bisa menggelembung karena diisi udara. Nah, udara yang ditiup oleh mulut kalian itu akan masuk ke dalam balon dan akan menekan ke segala arah ya, ke seluruh isi balon, sehingga udaranya itu mengikuti bentuk balonnya tersebut ya. Jadi balonnya menjadi menggelembung. Nah, itu adalah contoh dari benda gas ya, yaitu balon yang menggelembung. Nah, seperti itu ya. Itulah sifat-sifat benda dan macam-macam benda. Jadi ya benda itu ada benda cair, contohnya air, sirup, minyak. Ada benda padat, contohnya pensil, televisi, lemari, ya, buku. Kemudian ada benda gas, contohnya adalah balon, ya, udara itu gas, ya. Seperti itu. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang ada aturan di rumah Beni. Nah, kalian sudah menuliskan aturan di rumah kalian masing-masing ya. Sekarang kita bacakan aturan yang ada di rumah Beni. Nah, aturan di rumahku. Yang pertama, bangun pagi pukul 5. Kemudian, setelah bangun, merapikan tempat tidur. Kemudian, selalu minta izin bila berpergian. Keempat, dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Kelima, setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Keenam, sore hari membantu pekerjaan orang tua. Ketujuh, pukul 19 atau pukul 7 malam belajar dengan rajin. Dan 8, pukul 21 atau pukul 9 malam tidur. Nah, coba aturan di rumah Beni apakah sama dengan aturan di rumah kalian? Nah, coba apa saja yang sama aturannya? Ya, kemarin kan sudah ditugaskan untuk menuliskan aturan yang ada di rumah kalian. Nah, coba. Kemudian di sini ada beberapa hal yang harus dan tidak boleh dilakukan ya di rumah Beni. Nah, contohnya ada nih, pertama, menonton sampai larut malam. Coba, menurut kalian harus dilakukan atau tidak boleh? Tidak boleh dilakukan ya. Kemudian yang kedua, membantu ayah dan ibu. Perlu dilakukan atau tidak boleh? Boleh ya, harus dilakukan membantu ayah dan ibu. Selanjutnya, mengerjakan PR. Boleh atau tidak boleh? Boleh ya, kalau mengerjakan PR itu harus dilakukan karena itu tugas ya. Kemudian bermain dengan curang. Nah, bermain dengan curang itu tidak boleh dilakukan ya. Selanjutnya, minta izin kepada orang tua bila akan berpergian. Perlu atau tidak perlu? Yaitu perlu dilakukan ya. Jadi kalau kalian mau bermain harus meminta izin dulu atau berpamitan kepada kedua orang tua. Nah, itulah jadi yang tidak boleh dilakukan itu adalah menonton sampai larut malam ya. Bermain dengan curang itu tidak boleh ya. Yang harus dilakukan itu adalah membantu ayah dan ibu, mengerjakan PR, meminta izin apabila akan pergi main ya. Coba nanti kalian cari tahu apa saja hal yang boleh dilakukan di rumah kalian atau yang harus dilakukan di rumah kalian, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan di rumah kalian. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Nanti tugasnya ada ya, sudah Ibu kirimkan di Classroom. Nah, apabila ada yang apabila ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.